Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Puji Tuhan bisa bertemu kembali di dalam channel saya, dan kesempatan ini saya akan gunakan untuk membahas firman Tuhan secara perlahan. Nanti kita akan bahas mulai dari awal sampai akhirnya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau bisa kita akan bahas secara berseri sehingga kita bisa memahami Alkitab ini secara kontinu. Karena apa? Kenapa itu sangat penting? Karena Alkitab ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak boleh kita belajar hanya satu ayat saja, atau mungkin kita hanya belajar tentang satu pasal saja, satu kitab saja, bahkan hanya bagian perjanjian baru atau perjanjian lama. Itu tidak akan bisa merepresentasikan apa maksud Tuhan di dalam Alkitab ini. Nah, karena itu kita perlu memahami Alkitab mulai dari awal sampai akhirnya, membacanya secara perlahan, mempelajarinya, lalu kita paham, oh ternyata begini maksud Tuhan. Oh ternyata kitab yang ini itu mendukung ayat yang ini. Oh ternyata, jadi semuanya itu fakta-fakta di dalam Alkitab bisa kita temukan saat kita membacanya mulai dari awal sampai akhir. Membaca dari awal sampai akhir bukan hanya sebuah kebanggaan tersendiri teman-teman, tetapi benar-benar ada ayat tertentu yang ada di Alkitab, kita sulit untuk menemukan maknanya, tetapi ketika kita membaca kitab lain, bisa kita gunakan sebagai referensi untuk memahami ayat-ayat yang sulit tadi. Memang benar, kita akan menemukan kesulitan di dalam memahami Alkitab secara keseluruhan nantinya jika kita tidak mempelajari secara menyeluruh, secara komprehensif. Jadi kalau asal comot satu ayat lalu kita coba memahaminya, ya kita akan mengalami kesulitan. Apalagi kalau orang itu berjuang hanya dengan satu ayat, dia berjuang dengan itu, menyatakan imannya hanya dengan ini saja saya sudah cukup. Oh, kemungkinan satu saat akan terbentur pada ketidakmampuan untuk memahami maksud dan rencana Tuhan. Karena itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai ayat-ayat ini, dan secara sederhana saya akan coba sampaikan poin-poin yang menjadi pengetahuan bagi kita. Nah, langsung saja teman-teman, saat ini saya akan mengajak kita belajar tentang penciptaan, satu hal yang sangat umum, gak mungkin orang Kristen tidak tahu tentang penciptaan. Tetapi ada poin yang terlewatkan yang mungkin tidak begitu diperhatikan oleh teman-teman di saat membaca, ya. Jadi karena itu saat ini teman-teman semuanya saya akan sampaikan secara perlahan-lahan di dalam 20 menit ke depan kita akan bersama-sama dalam kesempatan ini. Ya, sebelumnya saya ajak kita untuk membaca dulu dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, satu frasa sederhana tetapi menjadi kunci penting. Mungkin kalau waktu saya masih kecil, masih remaja, SMP sampai SMA, saya tidak pernah memperhatikan kata pada mulanya ini. Ternyata pada mulanya ini menjadi satu keterangan waktu, keterangan penting mengenai penciptaan itu sendiri. Karena kan banyak sekali orang yang masih meragukan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa sih sebenarnya, masa sih kalau belum ada langit dan bumi, Tuhan itu di mana? Nah, itu kan logika berpikir secara sederhana. Nah, karena itu kita perlu melihat poin ini, poin penting pada mulanya. Ya, Musa menuliskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menjadi satu keterangan yang besar bahwa sebelum adanya langit dan bumi Allah sudah ada. Nanti bisa kita lihat lagi di dalam kitab Wahyu, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, ini membuktikan kata pada mulanya ini membuktikan bahwa Allah sudah ada sebelum ciptaannya itu ada. Ini eksistensi, kehadiran Tuhan itu sudah benar-benar nyata di dalam kitab Kejadian ini. Nah,
kalau ada sebagian besar ilmuwan atau mungkin saintis, apalagi yang jurusan IPA, hati-hati nih ya. Jurusan IPA seringkali dikasih pembelajaran mengenai teori Big Bang, ada teori-teori lain lagi yang membahas mengenai asal muasal datangnya bumi ya. Dikatakan bahwa ada ledakan besar ya, ledakan besar, kemudian kepingan-kepingannya itu berputar-putar, ada yang menyatu menjadi objek yang lebih besar, kemudian ada yang berserak, itulah yang menjadi bumi, itu yang menjadi bulan, itu yang menjadi Merkurius, Jupiter dan sebagainya. Akhirnya dikatakan bahwa tata surya itu terbentuk dari ledakan-ledakan itu tadi, teori Big Bang. Lalu kemudian ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya makhluk hidup itu berasal dari satu sel, kemudian ada modifikasi. Mungkin mereka berpikir bahwa makhluk hidup itu dibawa ke bengkel. Tapi pertanyaannya, bengkel siapa? Nah, tapi itu semuanya tidak benar. Karena apa? Logika berpikir kita tarik dulu sebentar. Seandainya makhluk hidup itu berasal dari satu sel yang sama, kenapa makhluk hidup tidak sama semuanya? Nah, benar kan? Dan ini pertanyaan yang juga saya ajukan di dalam kehidupan saya semasa saya masih SMA, teman-teman. Saya mengajukan, kok bisa kalau memang teorinya sedemikian menyatakan bahwa manusia makhluk hidup itu berasal dari satu sel yang sama, kenapa ada manusia dengan gayanya begitu, dengan jutaan sel, lalu kemudian masih ada mikroorganisme yang mungkin telat ya, mungkin telat prosesnya, atau bagaimana? Nah, guru biologi saya dengan jujur dia tidak pernah menjawab hal yang demikian. Nah, dan itu tidak akan bisa dijelaskan, tidak ada pembuktiannya sama sekali. Lalu kemudian ada yang mengatakan teori Darwin, ya, yang mengatakan bahwa nenek moyang kita adalah apa? Kalau orang Indonesia mengatakan nenek moyangnya pelaut, tapi kalau Darwin mengatakan nenek moyangnya itu monyet, ya, keluarga orang utan. Kemudian katanya ada evolusi ya, sehingga dia membuat teori evolusi hanya berdasarkan perbedaan panjang paruh burung yang ada di Pulau Galapagos. Dia berusaha menciptakan satu teori. Nah, dan ini sampai diajarkan di kelas-kelas, sampai kelas SMP, SMA ini diajarkan, sampai saya SMA hal ini masih diajarkan. Padahal ternyata Darwin sekalipun telah menarik teorinya dan menyatakan bahwa itu tidak benar. Cuman keterlambatan itu tidak bisa disesali lagi. Sudah sangat banyak otak orang yang terkontaminasi oleh teori evolusi Darwin. Nah, pertanyaannya ya, kembali kita harus mempunyai pertanyaan dong. Gak mungkin kita terima aja seperti itu teori evolusi Darwin. Pertanyaan sederhana, seandainya manusia itu berasal dari keturunan atau hasil evolusi monyet, kenapa masih ada monyet? Benar tidak, teman-teman? Kenapa hanya kita yang berevolusi jadi manusia dari nenek moyang kita, sementara sampai hari ini masih ada monyet tetap dalam keturunannya tidak berevolusi? Nah, jadi teori Darwin juga gagal. Nah, yang benar itu adalah pasti ada satu dalang, pasti ada satu kreator, pencipta yang mengawali segala sesuatunya itu. Dan hal ini terjawab di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Teman-teman semuanya, itu masih satu bagian dari penciptaan. Bagian yang kedua yang mau saya bagikan adalah tentang proses penciptaan yang begitu indah. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan benda penerang untuk siang dan ada untuk malam ya. Allah juga memisahkanlah air dari darat, Allah memisahkan juga misalnya air yang ada di langit dan air yang ada di bawah. Allah menciptakan itu semuanya. Itu tujuannya untuk apa? Yang pertama saya akan katakan, tanah itu adalah sebagai wadah tempat tinggal. Wadah tempat tinggal, lalu kemudian Allah menyediakan makanannya. Makanya Allah duluan menciptakan tumbuhan, lalu menciptakan hewan.
Nah, lalu pada akhirnya menciptakan manusia. Ada lagi ikan-ikan sebelumnya. Nah, ini tujuannya apa? Coba kalau teman-teman semua misalnya Anda mau beli ikan hias yang sangat mahal. Anda sudah membawa ikan hias tersebut. Apa kira-kira yang pertama sekali saudara siapkan? Apakah saudara akan membeli ikan hias, lalu di situ mulai mempersiapkan buat akuarium, lalu setelah selesai akuarium cari air, setelah airnya cukup lalu saudara akan mencari pakan atau mencari hal-hal yang lainnya, lalu menyiapkan mungkin pompa air untuk mengisinya supaya akuariumnya bagus. Nah, setelah itu selesai, apa yang terjadi? Saudara akan menemukan ikan hias saudara itu sudah mati, sudah dimakan kucing, atau sudah dimakan semut. Tinggal hanya duri-duri kecilnya saja. Nah, itu yang Tuhan tahu. Tidak mungkin manusia itu saya ciptakan duluan baru saya memisahkan langit, air dengan darat. Yang ada manusia akan berenang terus, jadi kayak ikan. Nah, Allah juga melihat demikian, makanya Allah menciptakan tumbuhan terlebih dahulu agar manusia memiliki makanan. Allah menciptakan pohon-pohon yang berbuah agar manusia mempunyai bahan makanan. Gak mungkin dong manusia sudah ada, apa yang mau mereka makan, lalu Allah kebingungan menciptakan. Tidak demikian. Allah sudah konsep semuanya itu. Allah itu seperti sutradara yang maha tahu, yang tahu alur ceritanya dari awal sampai akhirnya. Sehingga Allah menciptakan duluan tempat tinggal, sumber energi, sumber makanan, sumber minuman. Lalu kemudian untuk pudingnya juga diciptakan ikan-ikan yang bebas dinikmati oleh manusia. Ya, ada daun-daunan. Ya, kalau sekarang mungkin saudara-saudara bisa memakan segala jenis daun-daunan untuk lalapan, kecuali daun telinga ya. Kalau daun telinga kita tolong jangan dimakan, nanti jadi hilang ya. Lalu yang kemudian teman-teman semuanya, yang perlu saya sampaikan merupakan puncak dari penciptaan itu sendiri. Apa sih yang paling penting di dalam penciptaan ini? Nah, mungkin ada namanya egosentris, mementingkan diri, lalu kemudian pikiran yang seputar dirinya saja atau mengenai dirinya saja. Itu namanya egosentris, teman-teman. Nah, orang yang berpikiran egosentris akan mengatakan bahwa puncak dari penciptaan itu adalah manusia. Kalau hanya sekilas kita lihat, ada benarnya. Kalau hanya sekilas, kenapa ada benarnya? Karena manusia diciptakan setelah seluruh ciptaan yang lainnya itu ada. Artinya manusia diciptakan setelah semua kebutuhan dari manusia itu terpenuhi. Tapi saya katakan itu merupakan konsep pemahaman yang tidak tepat. Karena apa? Inti dari penciptaan itu sendiri adalah Allah. Jadi sentral dari segalanya itu adalah Allah. Memang dikatakan bahwa manusia itu adalah serupa dan segambar dengan rupa Allah. Tetapi manusia sekalipun itu diciptakan tujuannya untuk memuliakan Tuhan, teman-teman. Jadi jangan salah kaprah, mana yang lebih penting. Makanya Allah itu selalu menempatkan hukum yang pertama itu, mulai dari Taurat yang pertama sampai yang keempat itu adalah mengenai Tuhan. Lalu kemudian yang kelima sampai yang ke-10 baru mengenai manusia. Dan itu tidak asal-asalan. Itu sudah sedemikian dibuat oleh Tuhan, karena memang dari penciptaan sekalipun Allah itu adalah puncak dari semuanya. Ya. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 Allah bekerja, kemudian hari ke-7 setelah semuanya itu dinyatakan sungguh amat baik. Setelah komplit semuanya, makhluk hidup, penerang, air dan cakrawala, bumi, pulau-pulau
pulau-pulau dipisahkan menjadi yang kering, ya, pohon-pohon berbuah, akhirnya manusia diciptakan. Kita melihat bahwa di sana dikatakan sungguh amat baik, dan sungguh amat baik ini berhenti pada hari yang ketujuh, hari Sabat. Semuanya ini akan dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, segala sesuatu yang ada tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Makanya ketika manusia itu diciptakan, dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, ya, mereka diberi tugas yaitu untuk memelihara makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Manusia diberi tugas. Nah, sekarang kita sedikit bertanya lagi, kira-kira mana yang lebih penting, pemberi tugas atau yang diberi tugas? Jawabannya pasti pemberi tugas. Tapi yang diberi tugas juga memiliki peran yang sangat penting di bawah komandonya. Ya, jadi teman-teman semua, kalau kita melihat misalnya ke dunia militer, udah pasti dong yang lebih tinggi derajatnya itu, yang menjadi pokoknya itu adalah yang memberi komando, ya, yang memberi komando. Jadi jangan sampai nanti ada yang berpikiran lagi, oh Allah itu ada untukku, tapi apa? Kitalah yang ada untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan, teman-teman semuanya. Jadi ada banyak yang salah kaprah, ya, ketika berpikir tentang penciptaan ini. Ada yang mulai, ya, berpikir Tuhan itu ada untukmu, ya, Tuhan selalu ada untukmu. Ketika kita memotivasi orang lain dengan menggunakan ajaran firman Tuhan, gunakan yang benar, ya, gunakan yang benar. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Manusia itu istimewa di hadapan Tuhan, ya. Tuhan menyediakan apa yang kamu perlukan, tetapi ada puncaknya, kita juga harus tetap memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman semuanya, saat ini kita sudah belajar tentang penciptaan, dan mudah-mudahan dari saat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita juga. Kita juga membandingkan, ya, Tuhan sediakan keluarga bagi kita di tempat di mana kita lahir. Tuhan sediakan rumah bagi kita, ya. Tuhan yang menyediakan ASI untuk kita. Tuhan yang menyediakan segala tumbuh-tumbuhan. Ya, jangan berpikir itu hanya karena kerja keras, tetapi itu semua karena Tuhan memang menyediakannya. Ya, kita harus berterima kasih kepada yang awal karena Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu apapun yang kita perlukan. Jadi teman-teman semua, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu di dalam sharing kita berikutnya, ya. Saya kasih bocorannya, sharingnya itu mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan ini pasti akan sangat menarik karena kita mengetahui bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu adalah menjadi momen penting di dalam hidup manusia. Sekian sharing kita pada pagi hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tetap saksikan channel Roti Hidup Bersama dengan saya, dan biarlah kiranya pengetahuan kita semakin dalam di dalam Tuhan. Shalom.